Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Fitri Nuryana dari Universitas Bakti Kencana Bandung, Fakultas Farmasi, kelas 3 FA1 NPM 111811015. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendesain molekul obat yang sesuai dengan target. Prinsip dasar desain obat 3. Untuk prinsip dasar desain obat 1 dan 2, kalian bisa melihat di YouTube Ibu Purwaniati dengan nama YouTube Purwaniati. Untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk materi kali ini, yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, identifikasi lead compounds atau senyawa penuntun. Yang ketiga, identifikasi inhibitor untuk suatu obat. Yang keempat, mendesain suatu agonis. Dan yang kelima, mendesain suatu antagonis. Mari kita masuk ke pendahuluan. Desain molekul obat dilakukan dengan pendekatan multipore method, di mana multipore method ini telah kita pelajari sebelumnya, seperti pharmacophore, toxicopore. Di sini multipore method didesain dengan subunit-subunit atau yang disebut biopornya. Mendesain obat merupakan proses yang interaktif atau berulang untuk menemukan senyawa atau molekul obat baru. Mendesain suatu obat terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah desain atau identifikasi lead compounds atau yang disebut senyawa penuntun atau prototype. Senyawa penuntun adalah senyawa yang sudah diketahui memiliki aktivitas tertentu, tapi dia belum tentu dijadikan sebagai obat. Untuk menjadi obat, harus melalui pengujian dahulu apakah toksisnya baik atau tidak. Yang pasti, lead compounds itu diketahui punya aktivitas. Apakah dia cocok sebagai obat atau tidak? Itulah yang harus kita buktikan pada desain obat ini. Tahapan yang kedua yaitu sintesis dan uji aktivitas pendahuluan terhadap lead compounds. Senyawa lead compounds ini diuji aktivitasnya untuk mengetahui benar atau tidak memiliki aktivitas. Sedangkan untuk sintesis dilakukan jika senyawanya belum diketahui. Setelah lead compounds terbukti punya aktivitas, maka berikutnya harus kita lakukan yang namanya optimasi farmakodinamik. Optimasi ini tujuannya adalah untuk memperbaiki sifat-sifat yang kurang dari lead compounds. Misalnya, si lead compounds ini lemah, maka kita cari cara bagaimana agar memiliki aktivitas yang lebih kuat. Berikutnya, setelah melalui proses optimasi farmakodinamik, adalah melalui optimasi farmakokinetik dan farmasetik terhadap lead compounds. Setelah aktivitasnya telah didapat turunan senyawanya yang memiliki aktivitas lebih baik, berikutnya bagaimana apakah distribusinya baik atau tidak, absorpsinya baik atau tidak, dan metabolismenya baik atau tidak. Itu dilakukan di optimasi farmakokinetik. Setelah itu, untuk bagaimana sediaan itu akan dibuat seperti apa, itu dilakukan di optimasi farmasetik. Setelah itu, dilakukan uji praklinik dan klinis terhadap analog lead. Mengapa disebut analog lead? Ketika masuk optimasi, sangat memungkinkan merubah senyawa lead compounds dan menjadi senyawa turunannya. Makanya disebut analog leads. Uji praklinis dan klinis itu uji obat terhadap hewan dan manusia. Identifikasi lead compounds. Lead compounds mutlak harus ada dalam desain obat.
Lead compounds adalah prototipe dalam desain obat di mana upaya optimasi difokuskan pada molekul tersebut. Biasanya merupakan molekul yang telah diketahui aktivitasnya. Untuk itu bisa dilakukan dengan obat yang telah ada di pasaran. Misalnya kalian mau mengoptimasi obat diabetes seperti obat diabetes metformin contohnya. Misalkan menurut kalian obat metformin ini kurang distribusinya dan toksisitasnya besar. Nah, maka dari itu sama kalian dilakukan optimasi agar si obat metformin ini lebih baik lagi distribusinya dan toksisitasnya rendah. Identifikasi lead compounds dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, secara kebetulan atau serendipity, misalnya benzodiazepin atau diazepam dan asam valproat. Ini dilakukan hanya untuk orang yang benar-benar beruntung. Yang kedua, sumber endogen, misalnya hormon, enzim, dan neurotransmitter. Untuk contoh hormon sendiri seperti orang yang berpenyakit diabetes, maka disuntikan dengan hormon insulin. Sedangkan untuk neurotransmitter, contohnya orang yang penyakit Parkinson, dia kan kekurangan neurotransmitter dopamin, maka disuntikan dengan neurotransmitter dopamin. Untuk yang ketiga, sumber eksogen, misalnya metabolit tanaman. Yang keempat, desain obat rasional. Yang kelima, sintesis kombinatorial dan high throughput screening. Yang keenam, genomics dan proteomics. Selanjutnya, sejarah penemuan obat. Ini yang pertama ada 1842, ether sebagai anestetik. Yang kedua ada 1934, Ruzical pertama kali mensintesis progesteron. Yang ketiga ada 1960, Van der Rohe menguji benzodiazepin sebagai ansiolitik atau penenang. Yang keempat ada 1927, Zengisserki mengisolasi asam ascorbat dari vitamin C. Untuk sejarah-sejarah obat lainnya, kalian bisa mencari sumber dari Google untuk menambah wawasan kalian. Hari ini topiknya adalah bagaimana mendesain molekul obat yang cocok dengan targetnya. Kita coba mulai dengan mendesain inhibitor enzim. Obat itu sebenarnya tidak memiliki efek tersendiri. Dia hanya bekerja dengan mempercepat atau memperlambat aktivator dari suatu molekul yang memang ada di dalam tubuh. Enzim itu kan suatu molekul yang kerja normalnya adalah mempercepat suatu reaksi kimia dalam tubuh. Maka obat yang bisa bekerja pada enzim adalah obat yang bisa mempercepat kerja enzim atau memperlambat kerja enzim tersebut. Bila obat yang bekerja pada enzim menghambat kerja enzim tersebut, maka dinamakan inhibitor. Sedangkan kalau dia bekerja mempercepat enzim, maka disebut aktivator. Lihat pada gambar. Pada normalnya, substrat itu akan terikat pada permukaan enzim pada situs aktifnya. Lalu, sudah berikatan, dia akan membentuk reaksi kimia, membentuk suatu produk. Ini normalnya. Ketika dia bekerja, diberikan obat akan berikatan pada enzim sehingga substrat tidak dapat berikatan dengan enzim.
sehingga tidak ada reaksi yang muncul. Jadi, enzim tersebut tidak akan menimbulkan reaksi apapun. Inhibitor enzim yang bekerja pada sisi aktif juga bisa jadi yang merupakan inhibitor yang irreversible atau tidak dapat kembali. Inhibitor ini mampu membentuk ikatan kovalen dengan suatu asam amino pada sisi aktif enzim dan secara permanen memblok enzim tersebut. Kalau yang tadi, si obatnya ini itu hanya terikat pada permukaan enzim sementara, lalu terlepas lagi. Ketika obatnya sudah terlepas dari enzim tersebut, maka substrat siap menempati lagi. Sementara, kalau yang irreversible, si enzim dan obat itu berikatan membentuk ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini dengan asam amino di dalam enzim sehingga ikatannya kuat. Nah, lihat pada gambar. Si ikatan X ini biasanya itu halogen, Cl, Br, dan lain-lain. Ini akan mengalah dan terlepas lalu berikatan dengan OH, membentuk ikatan kovalen yang sulit untuk terlepas. Agonis ini bekerja dengan cara menyerupai neurotransmitter alaminya. Sedangkan antagonis ini adalah yang menghalangi agonis atau neurotransmitter alaminya sehingga mereka si reseptornya ini menjadi tidak aktif. Di sini pada gambar ada van der Waals binding site yang kemungkinan bersifat hidrofobik berikatan dengan senyawa bensil membentuk ikatan hidrofobik. Lalu nanti di atas ini ada OH berikatan dengan OH membentuk senyawa ikatan hidrogen. Dan nanti akan terbentuk seperti yang gambar di bawah sini. Inilah senyawa dengan struktur yang berbeda, namun memiliki gugus peningkatan yang sama terhadap suatu reseptor, maka potensial sebagai agonis. Sekarang desain antagonis. Suatu antagonis akan bekerja dengan menghalangi atau berinteraksi dengan antagonis dengan reseptornya. Antagonis yang bekerja pada sisi aktif, contohnya pada gambar. Jadi si molekulnya ini karena terlalu panjang, si reseptornya ini tidak akan mengalami perubahan apapun, sehingga dia hanya menghalangi tapi tidak menyebabkan efek karena tidak melakukan perubahan bentuk si reseptornya. Kerja di luar sisi aktif itu kan, jadi misalnya reseptor ini kan luas, terus di sini ada lekukan-lekukan dan di sebelahnya sini ada sisi aktifnya. Jadi si antagonis ini berikatan di luar sisi aktif, lalu sisi aktif ini akan menutup sehingga reseptor neurotransmitter itu tidak akan berikatan dan tidak akan menghasilkan efek apapun. Di luar sisi aktif, jadi kan reseptor di sini luas dan banyak lekukannya. Jadi si agonis ini bekerja di luar sisi aktif, di lekukan yang reseptor lainnya. Dia berikatan lalu menutup sisi aktif sehingga reseptor ini tertutup sebagian sehingga tidak akan berikatan dengan apapun dan meninggalkan reaksi apapun. Untuk yang selanjutnya prinsipnya hampir sama. Jadi kita sudahi saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.